kedua, di kemasan tadi dia mau menampilkan dasarnya itu ada kain tenun, sehingga menjual tenun. Jadi bukan hanya rendang. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak besok balik jo yang tabu zari yang tagi budak seringnya di Pot Bunga. Hari ko sanak yang sapu besok satu Jumat kita bersama Sumbar Kreatif Forum berdiskusi banyak tentang subsektor yang ada di Sumbar Kreatif Forum. Dan hari ko sana yang sama Ibu Harti Ningsih, dikenal dia Bu Ning. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam. Sehat Bu Ning? Alhamdulillah Bang Joni. Nah, Bu Ning kok berada di subsektor kuliner di Sumbar Kreatif Forum ya Bu ya. Kini pun Ibu pengurus di Koperasi Wanita Ika Boga. Cerita sedikit Bu tentang Ika Boga. Ika Boga apa sih Bu? Jadi Ika Boga merupakan satu komunitas koperasi yang mana orang-orangnya adalah kuliner yang bergerak di usaha kuliner. Nah, lebih dominan di kuliner randang. Oh, lebih randang, lebih dominan ya. Tapi tidak terlepas ya. Ada yang punya produk keripik. Ya. Nah, pemasaran keripik yang dari kelompok koperasi Ika Boga ini lah sampai ke beberapa provinsi. Oh, sampai ke berapa provinsi? Ke Palembang itu kan, habis itu ke Medan, ke Jambi itu penjualannya. Keripik apa? Keripik bawang PT 3 gitu. PT 3 gitu ya. Nah, Ibu sendiri kan berada di posisi pengurus kok di Sumbar Kreatif Forum. Ya. Di subsektor kuliner Ibu. Ya. Nah, itu sebenarnya peranan Sumbar Kreatif Forum sebetulnya menurut Ibu sampai di mana kini? Nah, alhamdulillah sebetulnya kami inginkan dari Sumbar Kreatif itu sebagai pengurus itu bisa memberikan pencerahan dan kesempatan untuk lapangan-lapangan pemasaran. Karena pada umumnya UMKM sama seperti saya sendiri itu mengharapkan adalah bagaimana produk yang dibikin oleh UMKM terjual. Iyalah pasti. Nah, terjualnya itu yang saat ini lagi maraknya itu dengan media sosial. Tapi karena UMKM kita dari hulu ke hilir dia yang berpotensi, dia yang masak, dia yang masarkan, nah dia juga yang memungut dan nanti uangnya kembali lagi kadang terpotong untuk biaya lain. Nah, disinilah peranan kita sebagai pengurus bersama kita mencarikan peluang, bukan hanya dari yang sudah dia lihat ibaratnya makanan satu piring itu kita rebutkan sama-sama, tapi ada peluang lain gitu yang disiapkan oleh pemerintah sendiri. Ibu sendiri kan di Ika Boga sebagai posisi Ibu sebagai apa di sini? Di koperasi kami koperasi Ika Boga itu adalah koperasi produsen. Jadi di samping memproduksi rendang untuk produk bersama, kami juga koperasi simpan pinjam. Oh, ada koperasi simpan pinjam. Yang pasti itu akan membantu anggota tentunya ya Bu ya. Untuk pertama masalah modal mungkin teratasi barangkali seperti itu. Ya, alhamdulillah karena Bu sebagai sekretaris di pengurus kami mencarikan peluang di samping kawan-kawan ketika butuh modal, dia nak nunggu lama. Hari ini dia butuh modal, kami langsung kasih pinjam. Karena sifatnya UMKM yang paling dia perlukan itu pinjam pitih. Nah, hari itu harus diadakan. Nah, itu pun ada berapa produk Bu? Iko ada rendang daging sapi Padang, Subana Bana. Iko berarti Iko produksi bersama dari Ika Boga. Nah, kemudian Iko lah sampai kama penjualannya Bu? Nah, uniknya kalau untuk produk Subana Bana Randang yang mereknya itu sudah Haki. Oh, udah Haki ya? Sudah Haki. Nah, jadi kami tidak merebut pasar yang ada di Sumbar. Jadi tidak ada di outlet-outlet oleh-oleh yang ada di Sumbar. Oh, malah ada? Enggak. Tapi kamu Ibu? Nah, jadi kami mencari peluangnya itu dengan cara satu, ke beberapa dinas. Ya. Ketika dinas memerlukan yang paling utama itu paling besar omsetnya, mohon maaf tanda kutip, pada saat ada penanggulangan bencana. Oh ya. Nah, kami bisa stok lebih cepat. Oh gitu. Tuh ketersediaan. Ketersediaan rendang enak Bu. Kalau kau Bu, nah itu menarik ke sana. Itu ada namanya mie Minangkabau.
Iko coba cerita Bu, ada mie Minangkabau dan iko mie goreng rasa rendang dan iko cukup menarik kok. Di pasaran juga belum ditemukan, apa sih Bu? Oh, sudah. Sudah Bu? Justru mie Minangkabau itu merupakan produk dari beberapa koperasi yang digabung di satu badan konsorsium bisnis Minangkabau. Nah, itu kami selaku koperasi ikut punya saham di KBM itu, konsorsium bisnis Minangkabau. Nah, mie yang bahan dasarnya itu adalah mokaf, tepung ubi. Tepung ubi. Jadi KBM itu dibentuk adalah bagaimana mencarikan peluang yang banyak. Justru Sumbar ini kehilangan pasar. Jadi CEO kami almarhum memberikan contoh tempo hari karena beliau sudah eksis dan expert di koperasi di Sidogiri, yang mana koperasi itu dengan modal yang minus di tangan beliau menjadi terakumulasi itu 6M. Ya, jadi kami mau belajar sharing, akhirnya beliau kenalin, oke, kita bentuk koperasi, walaupun banyak beberapa dinas yang hari itu menolak karena mohon maaf kata beliau, sering di Sumbar ketika basamu mangkuka bacarai. Iya betul, acok-acok model. Nah, bukannya harusnya basamu mau kok jadi, tapi di awak di Minangko acok mako basamu mau kok cara-cara ya Bu. Tapi alhamdulillah dengan mie Minangkabau kami dipersatukan di konsorsium bisnis Minangkabau. Jadi mie tepung mokaf kami buat kini masih numpang di Rumah Induk Bako di Solo. Di Solo. Kenapa nak pindah ke Sumatera Barat? Nah, persyaratan bisa diproduksi di Sumbar, kami bikin pabrik, minimal penjualan itu 3.000 dus. 3.000 dus. Dan kalau kini penjualan kami masih di bawah sekitar lebih kurang 1.000 sampai 1.500. Apa persoalannya? Maka penjualan kok bisa kurang seperti itu. Kenapa tidak mencapai 3.000 dus? Ya, jadi mie yang sama komposisinya itu kalau boleh disebut kompetitor ya, Lemonello itu dengan endorse yang mie hijau itu ya? Ya, endorse artis. Sementara kita menciptakan bagaimana Minang ini punya produk yang kita jualannya di Sumbar. Seluruh swalayan ada di Sumbar itu menyediakan ini. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 3 bulan waktu itu capai 2.000 bungkus, 2.000 dus terjual. Ya kami dapat musibah, CEO yang tadinya expert meninggal di bulan Oktober. Ada penurunan. Dan kami sekarang kembali giatkan izin dengan Buya Mahyerdi, gubernur. Beliau ikut support yang mana nanti setiap ASN diwajibkan 1 bulan beli 1 dus. Nah, kami sudah jalankan, ada beberapa dinas kegiatan di olahraga seperti Disperindak, mereka beli per dus. Sebetulnya kalau masalah endorsan, kompetitor endorse artis, kenapa Ibu dan rekan-rekan tidak mengendorse artis Minang? Banyak loh Bu endorse artis Minang dan harganya tentu mungkin lebih murah daripada yang lain. Kami akan belajar itu. Jadi kalau Bang Joni berkenan endorse, ini jauh lebih menguntungkan kita. Kembali dari kita untuk kita. Yang tadi sama endorse ya sana. Nah itu menarik Bu, karena sebetulnya media sosial sangat menggantungkan. Artinya setiap penjualan kayaknya berpengaruh kepada media sosial. Media sosial menjadi media. Banyak artis Minang sebetulnya bisa endorse dan Bu rasa Ibu bisa program itu dan tentu harganya lebih murah dibanding. Karena setiap penjualan itu kan di Sumatera Barat. Ibu kan mengejar target hanya Sumatera Barat kan? Ya. Oke, kok cerita banyak Bu tentang endorse ya. Nah, Bu, Iko ada satu produk yang mau cari ya. Tapi belum dipakaikan baju. Sana. Nah, pengen tahu bocorannya apa sih Iko Bu? Insya Allah, Iko adalah program sebetulnya Bu Emi Norjensen yang dari Norwegia. Beliau adalah orang Ranah Minang, asalnya dari Pariaman. Beliau yang membawa Audun ke Sumbar di 2016. Sewaktu kami masih punya toko oleh-oleh di Ayani, Rumah Randang, dibawa oleh Pemko pariwisata di sana. Nah, alhamdulillah Ambo jago silaturahmi sampai saat ini. Nah, kemarin beliau udah kontak Buya, Ambo akan beralih dari Kokita bumbu rendang yang di Jawa ke
bumbu di Padang. Nah, Ambo yang ditunjuk karena memang kami adalah rintis beberapa kali tester, yang mana yang beliau minta itu adalah expired 2 tahun. Oh, expire 2 tahun. Ya. Ya. Jadi rencananya Iko adalah semacam bumbu rendang, pasta, ya, tapi untuk rendang kan, Bu? Ya. Dan ini akan rencana diekspor ke Norwegia. Kendala apa sebetulnya kini yang Bu alami? Oh, sangat banyak sekali. Pemerintah Cerita. Ya, pemerintah canangkan kalau yang namanya ekspor itu adalah peluang yang harus ditarik dari UMKM. Jujur kami UMKM, apalagi Koperasi Wanita Ika Boga, itu pesertanya, pelakunya adalah mak-mak yang kalau untuk menggunakan media sosial aja agak sulit. Agak susah. Gitu. Nah, apalagi untuk pengurusan ekspor, UMKM selalu bilang udah ekspor. Nah, tapi banyak hal yang sangat repot. Kami kebetulan ketemu dengan orang Norwegia yang orang Padang, ya. Dia adalah importir wilayah Asia untuk pasar di Eropa. Ya, jadi sudah 4 tahun beliau ekspor bumbu rendang Kokita. Nah, karena dia cinta Sumbar, dia akan alihkan ke Sumatera Barat. Okay. Nah, tapi kami kendala kemasan yang kami diharapkannya itu adalah harus menjual. Nah, ternyata membuat desain kemasan sangat luar biasa. Tidak semudah yang dibayangkan. Itu dia. Itu yang pertama. Terus setelah didesain ada nilai-nilai jual yang orang Norwegia atau Eropa kata beliau itu punya cerita yang dia suka. Jadi di kemasan harus ada cerita, storytelling. Oh. Nah, satu. Yang kedua, di kemasan tadi dia mau menampilkan dasarnya itu ada kain tenun, sehingga menjual tenun. Jadi bukan hanya rendang. Tidak sebatas kemasan Iko, tapi ini bercerita, ada storytelling yang mengenalkan Sumatera Barat ke dunia. Dan itu susah ternyata ya, Bu. Tidak gampang. Menangi dan berdarah-darah kami. Nah, sampai di masih kini perjuangan itu. Lah sampai masih banyak kami langkahnya lah. Jadi setiap hari beliau itu banyak bana yang harus diajarkan Kambo. Kadang-kadang mungkin Inyo pun merasa gampang Ambo ambil produk dari Jawa yang sudah jadi brandnya. Ambo tidak perlu repot menuntun bikin kemasan, menentukan ini katanya. Nah, malah dia minta hari ini bagaimana kita menampilkan di barcode itu ketika di scan QR, orang akan lihat ini loh Sumatera Barat. Oh, keren. Ternyata tadi dapat kemudahan dari Biro Pemerintahan Sumbar dan Kominfo, Pak Jasman. Mereka udah siapkan ternyata materi Sumatera. Bukan, jadi QR itu sudah ada. Jadi ketika di scan orang di luar bisa lihat, oh ada Mentawai dengan betul. Pantainya, habis itu Pulau Mande, habis itu Payakumbuh, semua ada di situ. Berarti secara keseluruhan untuk kemasan sudah berapa persen oke Bu dengan orang dari Norwegia, Bu? 60%. Berapa? 60%. 60%. 40% masih karena dia minta lagi, ini harus muncul, ini harus ini gitu. Tapi sebetulnya kan tujuannya tidak hanya mengenalkan rendang di dunia, tapi juga mengenalkan Sumatera Barat dan Minang di dunia. Itu dia. Itu bagusnya dia. Ya. Nah, Bu, satu hal yang menarik barangkali, ada usaha untuk impor dan tentu menjaga kualitas. Pemerintah sendiri menurut Ibu supportnya sejauh apa sih? Apakah sebatas tadi Kominfo atau di Biro? Ya udah kami sediakan tayangan tentang Sumatera Barat. Sampai di mana sih peranannya? Jadi alhamdulillah sebetulnya semua bergerak ya. Tertahannya kemarin karena pandemi. Iya, betul. Pemerintah itu sudah semua siapkan. Jadi sentra kami tidak bikin di Sumbar, di Kota Padang. Tapi kami bikinnya numpang di Payakumbuh. Jadi numpang ceritanya. Nah, jadi alhamdulillah sentra Payakumbuh melalui koperasi Iko Zero ya, dan
Pemdanya sendiri melalui Pak Wawako, Pak Erwin itu memberikan fasilitas ke kami untuk bisa melaksanakan proses produksi yang diminta oleh Norwegia. Karena dia mintanya bukan hanya MD, tapi bagaimana HACCP, higienisnya, dan juga ketahanan produk minimal 2 tahun 2 tahun. expired. Nah, untuk menciptakan kualitas rendang yang serupa itu, Ibu melibatkan tenaga ahli dari mana saja, Bu? Nah, kami mendapatkan pendampingan dari Teknik Industri Unan. Jadi kami tidak sendiri. Karena kami mak-makku boleh dibilang di dapur ahli, tapi banyak hal yang kami berdarah-darah untuk dapatkan ilmunya. Ika Boga aku sebetulnya lama berdiri, Bu? Awal dibentuknya Ika Boga itu di 2006. 2006. Kemudian anggotanya kini berapa banyak? Anggota bertahan dan menambah itu sekitar lebih kurang ketika Ambo masuk itu masih 22. Kini lah jadi 38. 38. Syaratnya untuk bisa masuk ke Ika Boga? Syarat menjadi anggota koperasi Ika Boga gampang, sama seperti peserta koperasi lainnya. Punya simpanan wajib dan pokok. Itu saja. Nah, produk-produk kemudian digarap bersama di situ. Rendang, keripik-keripik seperti Ibu cerita jadi, tadi kan. Peserta yang ada anggotanya di Ika Boga ini cukup unik ya. Termasuk rendang ACC. Ownernya itu jadi bendahara di kami. Oh, iya. Nah, Siti Nurbaya Catering itu beliau sebagai ketua di kami. Jadi banyak owner-owner yang sebetulnya mereka sudah eksis tapi masih tetap berkenan meleburkan diri Basamo Mangko Manjadi. Kenapa harus bergabung di sini, Bu? Menurut Ibu manfaatnya apa gitu bagi pengusaha-pengusaha kuliner kok bergabung di sini? Atau mereka udah eksis juga kan selama kok? Ya, jadi alhamdulillah mungkin karena kami mak-mak ya, walaupun kadang ada sedikit tabrak sana sini lah yang boleh dikecian orang. Ada aja senggol menyenggol ribut gitu. Tapi teletabisnya tetap. Nah, dan berbagi itu indah di sini. Mungkin pada saat tertentu yang akan terjual yang lebih diprioritaskan adalah produk Subhanabana Rendang. Karena ini milik bersama. Milik bersama. Ketika RAT itu akan dibagi keuntungan bersama. RAT tahunan. Nah, memproduksi yang Subhanabana kok biasanya bara kilo sekali produksi, Bu? Saat kini kami kalau untuk produksi sama seperti UMKM lain, karena kami punya dapur itu yang sudah MD, ya fasilitas higienis, sistem CPPOB dari Balai POM. Per satu kuali kami 5-7 kilo. Per kuali 5-7 kilo? Ya, kuali kami ada 5, jadi bisa 5 kuali. Setiap hari produksi atau apa, Ibu? Sejak pandemi itu paling produksinya sekali 2 minggu. Sekali 2 minggu. Berapa kilo, Bu? 20-30 kilo. Berarti kok pasarnya kini berarti di luar Sumbar banyak? Ya. Di luar Sumbar banyak ya? Menarik Sanak, dan itu menjadi suatu motivasi bagi dusana-dusana yang ingin terjun dalam dunia kuliner. Nah, Bu, Ibu aktif di Ika Boga. Ika Boga. Kemudian Ibu aktif di Sumbar Kreatif Forum. Bagaimana sih ngatur waktu, ngatur hal-hal lainnya, Bu Ning? Cerita step Bu Ning. Sebetulnya bukan hanya di Sumbar Kreatif aja. Kemarin alhamdulillah ada satu komunitas asosiasi dari pusat itu namanya PIM, ya, Perempuan Indonesia Maju, yang diketuai oleh Bu Emma Yohana. Nah, semuanya itu Ambo hanya mensyaratkan ketika di Sumbar Kreatif pun yang betul-betul berkaitan dan itu ada manfaat untuk banyak orang, Ambo akan luangkan. Tapi kalau hanya ketika kongko dan sosialita, Ambo mungkin akan mundur. Gitunya. Sekedar kumpul-kumpul, tidak ada guna, Ibu ya. Tapi, nah, Ibu melihat Sumbar Kreatif Forum ada manfaatkah bagi? Oh, sangat manfaat. Malah Ambo sendiri merasa Ambo belum full ya untuk berbuat di Sumbar Kreatif. Yang mana
belum membuka cabang-cabang, tapi beberapa kegiatan selalu ambo kumandangkan. Jadi ada forum di pemerintahan namanya Forikan, pengurusnya dinas-dinas, dan ambo pun alhamdulillah dilibatkan Umi di situ untuk ekonomi kreatifnya. Jadi ambo selalu sampaikan, ayo mari kita gerakkan dan kita bersama, makanya bisa mendapatkan peluang. Sama Ika Boga pun kami dapat fasilitas sentra yang di Pasaraya karena bersama. Kalau pribadi mungkin tidak akan full. Pemko berikan dana untuk membangun tadi 150 juta. Itu tidak kecil, sangat besar. Tapi ketika itu sudah diberikan ternyata tidak gerak, itu kan musibah bagi pemerintah. Tapi alhamdulillah dari 2018 kami diberikan, 2019 kami manfaatkan, sampai detik ini kami masih pakai. Nah, Ibu melihat sebetulnya kawan-kawan yang bergerak di bidang kuliner di Sumatera Barat sudah kompak atau masih seorang-seorang kok? Alhamdulillah sebagian, karena memang mereka sudah paham arti kebersamaan, kolaborasi. Ya, kami saja merasa rugi kalau tidak berkolaborasi. Kenapa? Ketika membuatkan kemasan, kami harus berkolaborasi dengan orang desain, fotografi. Nah, ketika awak tidak mau bersama, ujung-ujungnya awak akan tersingkir. Iya. Nah, untuk yang berniat, misalnya kayak ambo, pengenlah bikin UMKM, artinya Karajo memproduksi kuliner surang gitu kan. Apa caranya untuk bisa bergabung sama Ibu, baik di Sumbar Kreatif Forum atau mungkin lebih ke Sumbar Kreatif kalau begitu menjadi UMKM di Sumbar. Ya, jadi peluangnya yang ada di Sumbar Kreatif itu kami akan carikan kerjasama. Jadi seperti ada peluang di Masjid Raya, itu dengan kerjasama CSR-nya dari Coca-Cola. Nanti ada semacam galeri yang akan kami fasilitasi. Nanti juga akan carikan peluang-peluang lain yang akhirnya ada pasar. Nah, tapi pasar tadi tetap kolaborasi, ada musik, ya, yang ambo lihat sama kayak di Jogja. Orang datang ke Jogja hanya mau lihat reok itu, tidak harus, nanti dulu tunggu. Dia tinggal diatur, hari ini, hari Jumat ternyata ada reok. Nah, dia akan datang pas hari Kamis. Atau mungkin tari yang lain gitu. Nah, insya Allah Sumbar Kreatif bersama kami berkolaborasi. Kolaborasi tadi akan menciptakan, di sana ada musik, di sana ada kuliner. Di sana ada Bang Joni, di situ ada kuliner. Artinya itu sudah terjadwal, terkalender dengan baik, sehingga wisatawan bisa menentukan kapan mereka datang. Itu dia. Gitu ya, Bu ya. Nah, mie Minangkabau kok kini untuk masyarakat di mana bisa membalik ini? Di seluruh swalayan yang ada seperti Budiman, Aciakman, habis itu ada Dayumat, seluruhnya itu sudah ada mie Minangkabau. Sudah ada. Masalah rasa bisa bersaing nggak, Bu? Nah, itu yang masih kami sedikit tanda kutip sampaikan ke masyarakat. Kami mohon untuk dapat diterima apa adanya dulu, karena memang masih tahap belajar. Karena apa? Kami buatnya itu ibarat memasak, memproduksinya di rumah induk bako. Induk bako, apapun yang disuguhkannya, lama harus awak terima. Artinya, iko alun dete rumah awak surang di sana. Kadang-kadang kalau dete rumah awak surang, kau bumbu, kau cukup dah, Bu. Kalau di rumah ndak baku, kadang-kadang bumbu kau kurang apa lapian dulu. Nah, kapan kira-kira terwujud pabrik yang kau buat? Insya Allah kami berharap tahun ini sudah bisa direalisasikan. Kenapa? Mie Minangkabau itu dari hulu ke hilir akan memberikan potensi finansial ke banyak masyarakat. Jadi dari bertanamnya, habis itu dari membuat pabrik mokafnya, ya kan? Nah, nanti bumbunya semua akan terkait di situ. Iyalah. Nah, jadi kan, 3.000 dus itu bukan sedikit.
Nah, terus dari kemasannya. Nah, rumah kemasan dari sentra Kota Padang yang sudah didirikan, insya Allah nanti pun akan support ini. Jadi banyak yang akan terkait. Oke. Dan artinya tentu juga akan buka lapangan kerja baru. Itu dia. Pastilah, Bu. Oke, mungkin kira-kira ada yang Bu sampaikan untuk pengusaha-pengusaha kuliner kita, masyarakat kita, silakan Ibu. Dan sana Ambo alhamdulillah diberi kesempatan oleh Bang Joni untuk ikut memberikan kata, tapi Ambo pun masih dalam tahap belajar ya. Banyak kekurangan dalam menyuguhkan kuliner khas warisan tradisional awak. Tapi tetap berpacu dan ingin belajar maju bahwa produk-produk kuliner yang ada di Sumbar ini naik kelas ya. Jadi mohon ketika ada yang baru, kawan-kawan tidak usah khawatir, tetap harus bisa memunculkan ternyata inovasi jauh lebih mahal. Iya. Nah, Ambo sendiri pun banyak berdarah-darah untuk menciptakan atau belajar dari buyer. Ternyata desain itu unik dan itu memang mahal. Nah, itu dia. Banyak belajar tentunya dengan hal-hal seperti itu, Bu. Sangat bodoh. Sampai nangis sampai buyer menyampaikan, kok tidak bisa-bisa, gitu. Tapi itu namanya harus belajar, dan Niko juga untuk mengangkat Ibu itu tadi, bahwa kuliner Minangkabau menjadi bintang ya, Bu. Insya Allah. Baik, di sana. Dah, suatu hal yang luar biasa. Ambo bertemu dengan seorang Bu Ning. Ternyata beliau orang yang sangat kreatif kalau menurut Ambo. Oh, Masya Allah. Karena sebetulnya beliau itu adalah mengumpulkan kawan-kawan yang hobi kuliner, gitu seperti itu ya, Bu ya. Ya. Kemudian beliau pun coba untuk membantu kawan-kawan untuk memasarkan, memikirkan bakal menjadi barang-barang ekspor, barang-barang impor, dan tentunya Iko tidak mudah. Beliau pun duduk di pengurusan Sumbar Creative Forum untuk subsektor kuliner ya, Bu ya. Ya. Perlu tambahkan juga, Bang Joni, kawan-kawan selalulah bertanya dan menyapa BUMN. Karena BUMN dan pemerintah saking mengangkatnya UMKM itu, penyediaan dana untuk penyertaan UMKM itu sangat mudah. Kami di koperasi itu dibantu support oleh Askrindo dan KAI. Itu luar biasa. Askrindo memberikan sumbangan alat itu senilai 90 juta. Oh ya, Bu. Itu alat itu apa, Bu? Alat untuk teknologi masak. Sekali aduk bisa 25-30 kilo. Artinya sering-sering bertanya, mungkin kalau kawan-kawan minat, mungkin usaha kuliner, ya hubungi Ibu, peserta banyak. Siap. Banyak hal prosedur mungkin yang tidak tahu, kawan-kawan yang lain barangkali bisa dijelaskan. boleh ya, Bu ya? Ya, dan tergabung ke Sumbar Creative Forum juga bisa langsung ya, Bu ya? Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Nining. Sama Sukses Bang Bu Joni. Nining, mudah-mudahan sehat terus, bisa kreatif Alhamdulillah. terus untuk Sumatera Barat. Dan di sana Ibu Ning, Hartiningsih lah masuk di Pot Bungo, toko yang inspiratif, mudah-mudahan bisa menginspirasi awak sadonyo, dan awak tunggu toko-toko lainnya. Laksana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis